Saya, Revolusi Riza Zulverdi, calon Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Saya, Dandi Koswara Putra, calon Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal isu kebebasan pers ini siapapun yang akan menjadi ketua AJI, ruhnya di AJI adalah menjaga kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers tentunya ya. Nah, cuman sayangnya memang kita dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan gitu. Angka kekerasan terus naik misalnya, dan celakanya yang melakukan ini adalah paling banyak adalah polisi. Nah, ini penting buat kita untuk mengawal isu ini. Bagaimana kita menuntut para penegak hukum ini bisa bertindak terhadap para jurnalis sehingga tidak lagi melakukan aksi-aksi kekerasan. Dan paling penting adalah bagaimana penegak-penegak hukum ini bisa mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang ada. Kita kan sekarang sedang mengajukan beberapa pasal judicial review ya terhadap pasal-pasal undang-undang ITE gitu. Langkah-langkah yang seperti itu harus kita lakukan terus, kita harus mengawal. Kepengurusan Manan dan Revo kemarin itu punya catatan-catatan yang bagus gitu terkait dengan pengawalan isu regulasi. Bagaimana kita bisa membatalkan misalnya gerasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Susrama, pembunuh prabangsa. Jadi tepat ketika Februari tahun 2018 lalu kita bergerak bersama dan kemudian kita bisa membatalkan gerasi untuk Susrama. Nah kemudian 2019 dan kemudian berlanjut 2020 kita mengajukan gugatan internet shutdown di Papua gitu. Jadi kita menggugat keputusan-keputusan pemerintah terkait mematikan internet di Papua, dan langkah-langkah kerja yang kita lakukan pada waktu itu mencapai titik optimal gitu. Artinya kita berhasil mengubah beberapa keputusan gitu. Nah, terkait dengan undang-undang ITE misalnya, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu kita memiliki peluang dengan melakukan judicial review. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menuntut komitmen dari para penegak hukum, terutama di level atas ya, level pembuat kebijakan, kemudian terutama di parlemen. Isu ketenagakerjaan 10 atau 15 tahun lalu itu berbeda dengan sekarang. Bagaimana kita menghadapi platform-platform yang ada itu agar memberikan kompensasi kepada para content provider, termasuk para jurnalis yang memasukkan kontennya di dalam platform tersebut. Itu tantangan kita ke depan. Jadi isu-isu soal ketenagakerjaan tidak hanya bagi orang-orang yang sekarang itu bekerja pada perusahaan-perusahaan media mainstream, tapi juga para jurnalis yang bekerja secara independen. Pasangan Revo dan Dandi ini harus bisa melobi pemangku-pemangku kebijakan gitu, yang sekiranya pendirian serikat itu bisa menjadi sebuah mandatori dari setiap perusahaan. Misalnya kita melobi Dewan Pers atau melobi parlemen bahwa dalam setiap proses sertifikasi media, salah satu syaratnya harus ada serikat pekerja misalnya. Dalam setiap untuk proses sertifikasi media, misalnya 20% saham bisa diberikan kepada karyawannya melalui serikat pekerja. Upaya-upaya itu, ini upaya yang tidak mudah memang, tapi harus terus kita lakukan. Dan ini bisa menjadi skema juga dikala misalnya perusahaan medianya atau ketika kondisi iklim di jurnalisme itu tidak dalam kondisi baik terkait dengan pandemi, misalnya banyak yang misalnya dipotong gajinya atau bahkan di PHK, maka salurannya untuk sementara waktu atau mungkin juga untuk jangka panjang adalah menjadi pengajar gitu. Nah ini jadi kita berharap satu, sekolah jurnalisme itu penting karena ini adalah bagian meningkatkan profesionalisme dari jurnalis
di Indonesia gitu ya.